لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah biridallah bisyafaati rasulillah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saudara-saudara, masuk ke pembahasan zakat sapi. Dulu itu kan kita membahas tentang zakat ternak ya. Nah sekarang nyampe ke zakat sapi. Sapi ini ternak yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Manfaatnya banyak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita manusia. Ini senengnya sapi itu manfaatnya banyak. Banyak untuk kepentingan hidup kita ya. Jadi banyak itu maksudnya untuk kepentingan hidup kita. Kepentingan hidup kita manusia. Contohnya apa mas? Ya ambil susunya. Kan ada susu sapi. Ya. Manfaat. Kemana? Yang jelas dagingnya. Ono krengsengan. Digawe soto daging, diambil apalagi, enggak maksudnya dagingnya dulu dimasak opo wae daging, manfaatnya besar. Jangankan kok susunya, dagingnya, kulitnya loh, sekarang kayak terbangan. Jedor, ya Allah, banyak manfaatnya. Dufuf namanya ya. Kalau di zaman Nabi itu dufuf, terbang loh. Nabi salam itu dulu dipakai oleh sahabat Ansor ketika menyambut kedatangannya Rasulullah pada waktu hijrah pertama ke Madinah, itu disambut dengan dufuf. Bahasa Arabnya dufuf. Apa itu? Terbang. Tala'il badru alaina. Waduh, pemuda-pemuda Ansor. Apakah Nabi kemudian metengkelek? Hai pemuda Ansor, jangan pakai itu bid'ah. Apa begitu? Nah, Nabi malah seneng. Ya tabasam, Nabi senyum. Sayyidah Aisyah itu malah ndelok ndi. Sopo sing napo itu? Senang. Cuma sekarang itu berlebihan. Dipakai. Waduh. Jadi berlebihan. Dibandingkan di zaman Nabi yang tadinya nggak apa-apa menjadi apa-apa. Terus pelanggarannya lagi sekarang itu
Tola'al badru yang menyambut orang-orang soleh, orang mulia, seorang nabi dan rasul. Abu Bakar disambut dengan tola'al badru, sekarang malah dipakai di gereja nyambut pendeta. Apa ndak dolim itu? Apa anda kurang ajar itu? Masya Allah, sekarang ini ya berlebihan. Yang tadi masa disamakan dengan menyambut Rasulullah. Ya Allah, ngono sing ngono, tapi ojo ngono ngene wae. Ya, jadi kita ini biar tidak mendolimi ya, itu kalau bahasa Bondowosonya itu misjudgment all great please. Salah menempatkan. Terbangnya sudah sekarang itu dirubah-rubah menjadi berlebihan. Tola'al badrunya telah datang rembulan. Maksudnya Rasulullah, sekarang malah orang kafir. Kurang ajar. Ngono ditegur gak terima. Lancene salah. Wajib kita tegur, wajib kita ingatkan. Ya, kita tidak boleh diam itu. Alasan mereka toleransi. Toleransi yang mana? Islam jangan diajari soal toleransi. Kita sudah diajari langsung oleh Allah. Tapi manusianya lah yang berlebihan. Wah, ini toleransi Pak. Kita agama toleransi. Tuh, toleransi itu jangan mencampur adukan urusan akidah dengan orang-orang kafir. Nggak ketemu nanti. Yang ada justru kezaliman. Yang justru yang ada malah kedoliman. Itu kalau kita tegur meteng kelek soalnya. Wis meteng ono keleke, di meteng kelek. Tahu meteng kelek ya? Meteng kelek lho, ngene. Gak trimo. Itu salah satu orang tandanya orang sombong itu kalau diingatkan meteng kelek itu mah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, susunya manfaat, dagingnya manfaat, kulitnya manfaat, apalagi tenaganya untuk apa Mas biasanya? Sapi itu membajak sawah, bukan bajak laut, rampok man. Membajak tanah itu lah Mas, ya, untuk sebelum ditanami pari. Subhanallah, padang dan lain sebagainya, mengairi. Dan tergantung manfaatnya, manfaat yang luar biasa. Sapi itu luar biasa. Terutama Mesir kuno. Mesir kuno itu sangat tergantung pada tenaga sapi atau lembu untuk pertaniannya. Ya, Indonesia juga sebagian, walau sekarang sudah banyak mesin ya. Mana lagi India. Bukan hanya butuh tenaganya kalau di India, dijadikan Tuhan, disembah. Kencingnya kayak skincare, raut biar mulus. Otaknya di mana? Ya itu orang-orang di India itu malah dijadikan sebagai Tuhan, memandangnya sapi itu sesembahan yang suci. Kalau menurut ini yang dikutip oleh Ibnu Munzir, masalah kerbau itu masuk dalam jenis sapi. Kerbau, karena ada kulit kerbau, ya. Senengannya dia kalau kerbau itu lumpur, ya tanah berair, suka kali.
Kalau kerbau, kalau sapi ya senang tapi tidak harus di situ hidupnya. Kalau sapi condong lebih bersih. Jadi kalau bicara zakatnya kerbau atau sapi itu sama. Sama. Zakat sapi ini hukumnya wajib berdasarkan hadis dan ijma. Dalam Bukhari itu yang diisnadkan kepada Al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar, yang berkata, qala walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang dalam kekuasaannya Allah, au walladzi la ilaha ghairuh, atau demi Tuhan, demi tiada Tuhan selain daripadanya, au kama halaf, atau sebagaimana janji atau sumpah, ma min rajulin takunu lahu ibilun au baqarun au ghanamun la yuaddi haqqaha illa ata biha yaumal qiyamah a'dham ma takunu wa asmana. Ma min rajulin, tiadalah seseorang takunu lahu yang dia memiliki ibilun, apa ibil? Onta, au bakarun atau sapi, au ghanamun atau wedus, kambing. Wedus atau kambing. La yuaddi haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, tidak dikeluarkan zakatnya, pokoknya tidak dikeluarkan haknya, illa ata biha yaumil qiyamah, melainkan dia akan datang besok di hari kiamat, a'dhama ma takunu wa asmana, lebih besar, lebih gemuk dari dirinya yang biasanya. Untuk apa besok di hari kiamat kalau didatangkan yang lebih besar lagi? Tataruhu bi'akhfar fiha, ya ternak-ternaknya itu akan menginjak-injak dengan telapak kakinya ini, ya, diinjak-injak orangnya. Itu mani aku biar dari tono zakat. Apa namanya itu? Didatangkan oleh Allah dengan menginjak-injak. Wa tantauhu bi quruniha, kemudian diserutuk-serutuk dengan tanduknya ini. Iki piye nabuka, mek diperas-peras susuku mek diperas-peras tapi gak dicak rapi. Bukan. Iki pian cuma mengambil susuku. Iki pian yang cuma memakan dagingku. Ini pian yang cuma menjual kulitku, mengambil manfaat dan tenagaku dikuras sama orang ini. Tapi aku gak ditokno zakate, gak dikeluarkan hakku. La yu'addi haqqaha illa ata biha yaumil qiyamah, melainkan dia akan datang besok di hari kiamat dengan keadaan aqdam yang lebih besar. Untuk apa didatangkan? Itu tadi, menginjak-injak orangnya, menyerutuk-nyerutuk orangnya pakai tanduknya itu. Ya Allah. Kullama jazat ukhraha, kalau sudah rombongan-rombongan yang lain itu telah selesai diinjak-injak, diserutuk-serutuk tadi, ruddat alaihi ulaha, maka dikembalikan lagi
ke depan lagi, diulangi lagi, diinjak-injak lagi. Selesai ya, didatangkan lagi, diinjak-injak lagi gitu. Hatta yuqda bainan nas. Sampai selesai. Diulang-ulang dari depan. Ya, itulah apa namanya? Hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan haknya. Yang tidak mau mengeluarkan haknya, apa hak maksudnya tadi? Kira-kira apa tadi? Yang dimaksud tidak mengeluarkan haknya apa tadi? Iya, tidak dikeluarkan zakatnya. Ya Allah. Jadi oleh karena itu kita kalau oleh Allah dikasih apa? Dikasih rezeki berupa hewan ternak, terutama sapi, itu dikeluarkan. Jadi Imam Bukhari itu berkata, hadis tadi itu diriwayatkan dari Bakir, ya, oleh Bakir dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah, langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di Bukhari itu kan haddasana ya kan? Biasanya kan gitu ya. Kami menerima hadis ini dengan ini, kami juga menerima hadis dari ini terus. Singgarai sahih iku nih. Singgarai sahih itu karena semua disebut oleh Imam Bukhari. Sumbernya dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Singgarai sahih itu. Ya, tidak cukup satu informasi tapi banyak informasi. Ini dari Bakir, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah, baru dari Kanjeng Nabi. Jadi yang terkandung di dalam hadis itu adalah hak, benar, hakun, benar. Jadi Nabi Muhammad SAW mengancam orang yang tidak menunaikan haknya dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Hadis ini mengandung masalah zakat. Sebab zakat itu adalah hak harta, sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bakar dalam memerangi orang-orang yang menolak zakat itu. Lalu begitu juga Umar dan para sahabat menetapkan kaulnya. Jamaah sekalian, dalam riwayat Muslim mengenai hadis tersebut menjelaskan bahwa ketentuan hak itu maksudnya adalah zakat. Itu dalam Sahih Muslim, kata-kata menunaikan haknya di sini adalah mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana perkataannya tidak menunaikan zakatnya itu mengganti perkataan tidak menunaikan haknya. Jadi kata-kata la yu'addi haqqaha maksudnya tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi hak-hak di sini maksudnya adalah zakat menurut Sahih Muslim. Nah, kalau ijma'us sahabat, ijma'us sahabat itu kesepakatan para sahabat. Dulu itu ada hukum menurut ijma'us sahabat. Sekarang ijma'ul ulama. Karena sahabat sudah tidak ada, maka ijma'ul ulama. Secara meyakinkan para alim ulama telah bersepakat bahwa ternak sapi wajib dizakati. Sepanjang masa tidak ada seorang pun yang berani menentang kesepakatan tersebut. Dalam kitab Al-Mughni. Nah, timbulnya perbedaan pendapat sekitar masalah batasan nisab dan banyak zakatnya yang wajib dikeluarkan. Ini banyak pendapat ya. Nisab sapi dan kewajiban zakatnya.
Hadirin sekalian, kita telah mengetahui bahwa Islam itu tidak mewajibkan zakat pada setiap harta, baik sedikit atau banyak. Harta yang sedikit bebas daripada zakat. Harta yang banyak ditetapkan batas-batas tertentu. Apabila telah mencapai batas-batas tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan batas-batas tertentu? Nisab. Ini ditentukan ketetapannya dalam hadis Nabi dan para khalifahnya dalam zakat onta, nisabnya 5 ekor. Kan gitu ya. Kalau kambing nisabnya 40. Kan gitu. Nah, kalau sapi ini tidak banyak khilaf ya. Nah, kalau nisabnya sapi, jumlah nisabnya itu bebas daripada kewajiban zakat. Apakah begitu? Nah, Rasulullah tidak menjelaskan nisab sapi dengan nas yang sahih sebagaimana beliau menerangkan nisab onta dan jumlah yang wajib dikeluarkan secara terperinci. Kalau ekor onta berapa tadi? 5. Kalau kambing 40. Ya. Kalau sapi tidak ditetapkan secara nas, secara terinci. Ya. Barangkali hal itu karena jumlah sapi di tanah Hijaz dan sekitarnya pada waktu itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu Rasulullah dalam surat-suratnya yang masyhur tidak menerangkan ketentuan wajib zakatnya sebagaimana beliau menerangkan onta dan kambing. Sehingga di sini butuh ijma'us sahabat atau ijma'ul ulama. Nah, atau juga selain alasannya sedikit, saat itu juga barangkali tidak diterangkannya masalah zakat sapi karena dipandang sama dengan masalah zakat onta yang telah diterangkan. Karena kedua jenis ternak ini dalam hukum syarat itu sama. Sebab apapun adanya, para ulama fikih berselisih paham tentang nisab sapi dan wajib zakatnya. Misalnya pendapat yang masyhur nisabnya adalah 30. Yang masyhur itu berapa? 30. Yang masyhur itu 30 ekor maksudnya ya. Pendapat masyhur yang diambil mazhab 4, baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Sudirmani, Hanafi. Ya. 4 mazhab bahwa nisab sapi itu 30 ekor. Nah, di bawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Jadi kalau nisabnya menurut 4 mazhab itu 30 baru ada zakatnya. Kalau kurang dari 30 enggak. Lah iya Pak, kalau sudah kita memiliki misalnya 30 ekor sapi, lah yang baru di zakatnya berapa diambilnya? Ya, berapa ekor? Kalau nisabnya kan ketika kita mencapai punya 30 ekor kan gitu. Di bawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Nah, sekarang apabila sampai jumlah 30 ekor maka zakatnya seekor.
seekor anak sapi jantan atau betina, umurnya 1 tahun. Nah, kalau sampai pada jumlah 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun. Sampai jumlah 59 ekor, tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina 2 tahun. Anak sapi jantan umur 1 tahun. Lah seumpama sampean punya 80 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun. Kalau sampean punya jumlahnya 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan 1 tahun, umur 1 tahun. Seumpama sampean punya jumlah 100 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Terus ini, Masya Allah. Kalau jumlahnya 110 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan seekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Kalau sampean punya sapi jumlahnya 120 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Ini yang ada di madhab 4 madhab itu. Haul itu kan setahun ya. Ya, haul itu kan setahun. Semua itu setahun. Jadi kalau sampean ditanya makna haul itu setahun. Artinya kalau punya sapi tapi tidak sampai belum masuk. Karena syaratnya 2. 1 haul dan 1 nisab. Mana? Pipis. Iya, pipis. Ngomong deh gini. Dulu itu pernah saya sampaikan dalam hal zakat, apa itu mas? Zakat profesi dulu ya. Itu dulu saya sampaikan 2,5%. Kalau profesi tidak harus bersyarat haul atau nisab. Yang ada itu zakat harta, zakatul mal. Mal itu hanya 2, panjang. Mal artinya harta. Tapi kalau L-nya double, mol. Itu matos dan MOG. Jadi kalau kita bicara zakat harta, zakatul mal, itu kan syaratnya 2, ya kan? Syaratnya 2. Harus sudah berumur 1 haul, 1 tahun. Yang kedua harus mencapai 1 nisab. Nah, coba masnya ini masih ingat enggak untuk menentukan nisab harta sampean itu mencapai 1 nisab itu berapa? Itu 80 gram emas. Diemaskan dulu 85 gram emas dikalikan harga emas per gram, per kilo, per gramnya. Masih sopo per kilo? 85 gram emas dikalikan harga emas per gram. Per gramnya berapa sekarang? Allah, ya dipukul rata 1 juta misalnya ya. Maka kita harus memiliki uang
85 juta dan umurnya sudah setahun. Orang kadang tanya begini, kok tidak zakat? Belum cukup 1 nisab. Ditunggu, nisabnya ditunggu. Ya, setelah nisabnya ditunggu, kita sudah memiliki harta 1 nisab. Misalnya sudah 1 nisab, ditanya lagi, kok enggak melakukan zakat? Dereng 1 haul. Ini kan orang mau ngetoki Gusti Allah tuh. Mau menipu Gusti Allah. Ditanya katanya belum 1 nisab, setelah banyak lebih dari 1 nisab, kok enggak zakat juga? Katanya belum umur 1 tahun. Nah, banyaknya orang yang kucluk-kucluk begitu itu. What's of the meaning kucluk? Jadi banyaknya orang yang kayak begitu, gak genah gitu, maka muncullah zakat profesi. Kalau zakat profesi itu tidak harus ini. Zakat profesi itu tidak harus menunggu syarat itu tadi. Tidak harus menunggu 1 nisab, tidak harus menunggu 1 haul. Kalau zakat profesi itu penghasilan kita, berapapun penghasilan kita langsung ambil 2,5%. 2,5, sedikit 2,5. Misalnya gaji kita karena awal-awal kerja misalnya 1 juta, maka 2,5%-nya berapa, Mas? 25.000. 25. Itu jangan katut gelak. Kita pegang uang gaji 1 juta. 2,5%-nya kan 25. Nah, itu yang 25 itu hanya orang. Jangan katut gelak. Sing kate ngelek dhuwit sapa? Lah mendeli. Bukan, maksudnya jangan katut ke belonjo. Ya. Jangan katut ke belonjo. Jangan katut ke belonjo. Itu maksudnya. Apa namanya tadi? 2,5%. Berjalannya waktu, naik gajinya dari 2 juta. Maka 2,5%-nya 50. 50 dari 2 juta. Nah, itu cepat-cepat dialihkan. Biar tidak katut. Naik lagi gajinya 3 juta. Maka 2,5%-nya 75. Nah, uang 75 ini jangan katut ke elak. Itu haknya orang lain. Naik lagi 4 juta gajinya. 4 juta gajinya 4 juta, maka 2,5%-nya 100. Berikan orang merasa sedikit, dia ngomong, Ustadz, biar banyak sekali ngasih itu, kasihan, saya tabungkan dulu. Boleh? Tabung. 12 bulan berapa sudah? 1.200.000. Buka, kok akeh? Emang tidak jadi zakat. Tuh kucluk lagi. Ya Allah. Hah? Zakat profesi enggak wajib. Dan namanya zakat ya wajib. Dalilnya. Hah? Dalilnya enggak. Ada dalilnya. Apa itu? Khudh min amwalikum. Gimana itu? Nah, jadi diambillah dari hartamu itu. Jadi diambil itu biar zaki tazkiyatan itu biar bersih, biar barokah.
Gaji-gaji kami di UIN itu, semua dosen itu sebelum menerima gaji itu sudah dipotong, dibersihkan 2,5%. Kalau dosen itu gajinya 5 juta, maka 2,5%-nya ya 125, ya kan? Itu langsung diambil, Mas. Sudah diambil langsung. Jadi kami nerima itu sudah bersih-bersih dah, sunlight. Kora-kora lah, sunlight. Sudah diambil. Semua per orang itu diambil, zakat profesinya itu ditaruh di suatu lembaga namanya Elzawa di UIN itu. Ya, ditaruh di Elzawa. Oleh Elzawa itu di manage, dikelola, dijadikan beasiswa anak-anak yatim, beasiswa fakir miskin, gantian itu yang dikasih itu. Jadi kelurahan-kelurahan yang ada di sekitar UIN itu yang didahulukan. Misalnya bulan depan ini Merjosari diambil beberapa orang yang duafa itu. Bulan depan di Noyo, bulan depan Ketawang Gede, bulan depan lagi Sumbersari. Itu subur itu yang dekatnya UIN dapat terus dikelola. Diambil dari mana? Dari uang karyawan dan dosen itu kelola. Yang dijadikan misalnya uang apa itu kalau ada musibah itu juga kirim, dikelola dari uang itu, dari uang zakat profesi. Sehingga kami dosen dan karyawan itu menerima gaji itu sudah tidak was-was lagi, sudah dibersihin setiap bulannya. Ini saya tidak bicara zakat emal yang harus 1 tahun itu, yang itu menyangkut keseluruhan kekayaan. Ini yang menyangkut zakat profesinya dulu. Ya, boleh. Tadi Ustaz bilang kan yang untuk uang ya, uang harta ya, harta uang itu. Zakat profesi, gaji. Ya, tapi sebelum itu. Oh ini Mas, surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya Mas, silakan. Sebelum zakat profesi itu tadi Ustaz bilang umurnya itu harus 1 tahun dulu. Haul, 1 haul. 1 haul. 1 haul itu berapa? Setahun. Haul itu per haul. Misalnya ada peringatan wafatnya fulan, haul pertama, berarti wafatnya sudah dapat 1 tahun. Kalau haul kedua wafatnya sudah 2 tahun, haul ketiga 3 tahun. Dari penjualan tanah misalnya ada uangnya ya, ada uangnya sekitar 85 juta ya kan, dari jual tanah. Apakah itu uangnya harus ditunggu dulu sampai ngapain ditunggu? Tahun baru dizakatkan. Tidak usah nunggu Mas, kalau sampean butuh sekarang. Kalau sekarang sampean butuh uang itu, Mas, nunggu tahun depan ya, jangan begitu. Tidak usah nunggu. Tidak usah nunggu. Berarti kalau begitu nggak usah keluarkan ini infak sedekah saja. Kalau belum memenuhi persyaratan yang bersyarat haul-haul tadi itu, cukup sampai neraktir saya boleh. Berinfak atau bersedekah. Jangan diremehin yang mentraktir orang itu.
Itu kebiasaannya para nabi dan rasul. Kebiasaannya ulama salaf dulu. Iya, traktir itu. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Makanan yang dimakan orang kemudian menjadi daging, jadi darah, jadi nanah, jadi energi kekuatan, sehingga dia kuat tahajud, dia kuat duha gara-gara makanan yang kita sedekahkan. Itu kita duduk-duduk aja dapat kiriman pahala. Ulama salaf dulu senangnya. Ya, makanya kapan zaman traktir? Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Tentang profesi itu kan kayak di KTM itu kan ada kayak mahasiswa pelajar itu kan profesi juga gitu. Terus kalau misalkan kayak orang yang dapat kayak bulanan dari beasiswa itu gimana? Enggak mas, mahasiswa kan belum kerja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ndak hujan. Pangestu, alhamdulillah, barakallah. Dan jadi, hari keramat ya. Oh. Jadi kalau mahasiswa itu kan ini ya, tidak termasuk orang yang kerja ya. Pelajar, mahasiswa itu kan bukan. Jangan bicara begitu. Jadi bukan pengangguran, tapi dia itu termasuk orang yang dimuliakan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah melalui thalabul ilm. Makanya kita muliakan para penuntut ilmu itu karena memang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Nah, seumpama dia dapat beasiswa fulus itu rezeki baginya, rezekinya. Ya, tidak usah dikeluarkan zakat, tapi cuma mentraktir ustadznya boleh, tidak apa-apa. Ya, sedekah infak kan gitu ya. Masa sudah dibilangin kerja? Enggak. Ya, itu rezeki baginya. Wa hum yurzaqun. Ini Mas. Terkait syair Ahli Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dengan ungkapan qola'an badru alaina misalnya tilwada, itu dalam masalah dalil kita menghargai perbedaan, oke lah, hormati itu harus, tapi apakah itu bisa dijadikan pegangan? Kan yang mengatakan para perempuan memukul itu bukan perempuan ya, pemuda Ansor, bukan perempuan. Pemuda Ansor saking senangnya ungkapan cinta pada Nabi itu kan tidak ada dalil Mas, tidak butuh dalil cinta itu. Ya, ungkapan rasa cinta itu tidak butuh dalil, cuma butuh pengorbanan. Mas Dedi itu dulu, Bang Dedi ya, ketika mencintai Bu Dedi, itu apapun yang diminta oleh istri tumbas no. Kenapa? Ungkapan rasa cinta itu butuh pengorbanan. Kaono digolekno utangan. Kaono, pokoke sing ana didol. Pohon jati didol. Pokoknya ungkapan pengorbanan. Kan ada dalam nyanyian itu, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, musola ku lewati. Ketika sembahyang, cinta itu butuh pengorbanan, tidak butuh dalil. Sama dengan cinta Rasulullah, ya tidak butuh dalil itu. Cinta kok butuh dalil? Walaupun dalil-dalil banyak, almar'u ma'aman ahab, atau lagi makhtalata hubban fi qalbi 'abdin illa haramallahu jasadu 'alan nar. Dari riwayat Abu Naim, kedudukan hadisnya hasan, dari Ibnu Umar. Dia mengatakan Nabi bersabda, makhtalata hubban, tiadalah kecintaan kepadaku bercampur dalam hati seseorang
melainkan Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Gitu kan? Lebih cinta itu tidak butuh dalil sebenarnya, tetapi butuh pengorbanan. Adapun tala'al badaru alayna, ini ungkapan rasa cinta pada Nabi. Ketika Nabi baru datang, dari jauh kejauhan ada yang menek pohon kurma ditelok di Nabi. Tapi karena khawatir banyak menyangka Abu Bakar yang disebut Nabi Muhammad, kan lebih sepuh ya. Lalu surbannya Abu Bakar dicopot untuk ditutupkan di atasnya Nabi itu ya. Biar tujuannya biar kaum muslimin itu tahu bahwa yang nanya Nabi Muhammad itu yang ini gitu, bukan yang lebih sepuh. Jadi sehingga sudah lama ditunggu-tunggu dengan harapan dan penuh harapan yang luar biasa menunggu kedatangannya Rasulullah. Kemudian mereka para pemudanya itu memukul dufuf. Dufuf itu terbang itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' dan seterusnya. Itu pemuda Ansor. Rasa ungkapan cintanya menunggu seorang yang dia cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Itu. Jadi bukan orang wanita. Kalau Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin mengatakan para wanita dan anak-anak. Kemudian yang kedua, kenapa tidak bisa dijadikan pegangan? Mungkin penyerahannya nih ya. Dalam masalah sanad juga terputus dari 3 generasi, dari sahabat, tabi'in. Kemudian apanya yang terputus? Sanadnya. Iya, sanad di bidang apanya? Kan itu sejak masih baru hijrah itu kan. Sahabat, zaman sahabat itu Mas. Yang meriwayatkan itu tidak menyebutkan sanadnya. Jadi dia langsung menyampaikan dari Rasulullah kemudian ke generasi selanjutnya. Enggak apa-apa. Terus itu Saniyatil Wada itu bukannya dari arah Syam katanya ke Madinah. Jadi kalau Nabi datangnya dari arah Mekah sangat tertolak. Itu kan penafsiran. Ya silahkan saja. Tetapi dalam Sirah An-Nabawiyah yang as-sahih itu Nabi hijrah pertama. Hijrah pertama. Jadi memang jalannya memutar kan itu. Jadi yang tadinya ini termasuk strategi Nabi ya, ahli strategi. Jadi Nabi itu strateginya itu kalau ke Madinah langsung ke utara, tapi Nabi kok ke selatan. Itu strategi Nabi. Bahkan gua Sur itu ada di selatan. Baru nanti ya beliau menggok lagi menuju pantai, baru ke arah Madinah, gitu ya. Jadi sekali lagi cinta tidak membutuhkan dalil, tetapi pengorbanan. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta pada Nabi kok masih bulat di dalil Mas, enggak mencintai malah bermusuhan dengan antar teman, antar tetangga, bahkan antar mertua dan mantu itu bisa ndak nyapa. Satunya ngomong bid'ah, satunya ngomong sunnah, ndak ketemu Mas, cerai. Mana rahmat? Jadi yang dikatakan al-ikhtilafu min ummati rahmah itu di mana? Perbedaan yang dikatakan mengandung kasih sayang itu mana? Wong mantu ambek mertua tengkar ngono. Jadi cinta tidak butuh dalil, tetapi butuh pengorbanan. Makanya saya kalau setiap ceramah maulid itu ada yang mengatakan bid'ah, silakan. Ya, tapi kan bagi saya adalah sunnah. Siapa pelopor pertama kali yang mengadakan maulid Nabi? Jawabannya Sahibul Maulid, Nabi sendiri. Buka Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Riyadhus Shalihin.
Yang memperingati hari kelahirannya Rasulullah itu Nabi sendiri. Dengan cara Rasul. Dengan cara apa? Puasa. Ketika sahabat bertanya, kenapa ya Rasul engkau selalu berpuasa di hari Senin? Jawabannya itu, li'anna dzalikal yaum wulidtu, karena aku memperingati hari kelahiranku dengan cara berpuasa. Ya silahkan orang mengatakan silahkan. Ojo ngundang aku. Saya ngomong ngono ojo ngundang aku, gak nyambung. Jadi menghormati itu jauh lebih penting daripada berduka. Menghormati. Jadi kalau saya sangat meyakini bahwa maulid itu adalah sunnah. Kenapa? Saya baca dalam kitabnya Jalaluddin As-Suyuti bahwa maulid itu adalah a'dhamun ni'am, seagung-agungnya nikmat. Al-Quran mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ya kan? Umumkan kalau dapat nikmat, jangan diam. Kenapa Nabi tidak ada haulnya? Karena kematian itu bagi Nabi akbarul masoib, sebesar-besarnya musibah. Tidak boleh kita tonjolkan. Tetapi yang harus ditonjolkan adalah a'dhamun ni'am, kelahirannya. Seagung-agung apa? Dalam Quran ada bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah berupa Islam, berupa Al-Quran ini, wa birahmati, dan dengan rahmatnya yang agung, yaitu dengan lahirnya Nabi, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Jadi perayaan maulid itu adalah dalam rangka falyafrahu, kata Allah. Ikutlah kalian bersenang, bergembira dengan lahirnya Nabi. Kenapa? Karena itu rahmat yang luar biasa dari Allah. Wa huwa khairun mimma yajma'un. Rahmat-rahmat besar seperti itu lebih baik daripada apa yang selama ini kami kumpulkan, yaitu mengumpulkan harta, mengumpulkan opuai. Tidak ada artinya apa-apa dunia ini dibandingkan dengan rahmatnya Allah itu, yaitu lahirnya Nabi. Nah ini kalau saya ngomong dengan orang yang menolak maulid, tidak nyambung mas. Tidak nyambung. Makanya jangan ngundang saya. Kalau orang tidak gelem maulid terus ngundang, tidak cocok. Dulu pernah saya undang. Saya jelentrehkan, saya berkesempatan untuk menerangkan sedetail-detailnya Marian. Akhirnya mau mengundang lagi, saya tidak mau. Karena bersamaan saya keluar Jawa. Maulid Nabi di Sumatera Barat, maulid Nabi saya ke Kalimantan Timur, bersamaan dengan itu. Pak suruh pindah tanggal tidak mau, ya udah. Wassalam. Demikian saudara-saudara, semoga ada barokah manfaatnya. Ketemu lagi insyaallah di episode dan gelombang yang sama di Labzis Peduli. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jalan-jalan di Gadang, masuk gang ke timur, terus ngaji di Laksis. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, so thankful.